Hello, everyone! I'm back with the virtual pencil! Okay, now I'll hand it over to Kak Aka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan. Saya Aca, seorang perempuan virtual. Nah, di sini saya akan mengawali video project dari mata kuliah, masalah nilai awal, dan syarat batas. Sebelum masuk pada pembelajaran, ayo kita kenalan dulu. Pertama ada Rozabatun Nafiah dengan NIM A1I1230096. Selanjutnya ada Nuryasti dengan NIM A1I1230094. Dan terakhir ada Fani dengan NIM A1I123045. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada pensil. Now are you now watching and listening to the project video? Enjoy watching! Baik, saya Nuryasti. Di sini saya akan mengawali video proyek kedua. Nah, jadi pada proyek ini kita mempelajari solusi persamaan diferensial di sekitar titik singular reguler dengan menggunakan metode Frobenius. Nah, dalam beberapa persamaan diferensial orde 2, itu terdapat titik-titik di mana metode solusi biasa seperti substitusi langsung atau metode koefisien tak tentu. Nah, tidak dapat digunakan karena koefisien dari persamaan itu tidak bersifat analitik. Nah, jadi titik seperti ini disebut sebagai titik singular. Namun, tidak semua titik singular itu bersifat sama. Nah, jika koefisien persamaan diferensial masih dapat dituliskan dalam bentuk yang terbatas ketika dikalikan dengan faktor tertentu, maka titik tersebut itu disebut titik singular reguler. Nah, untuk menghadapi kasus seperti ini, metode Frobenius ini menjadi metode yang sangat penting karena memungkinkan kita memperoleh solusi dalam bentuk deret pangkat yang dimulai dari pangkat umum X pangkat R. Nah, baik, untuk lebih kita paham, selanjutnya kita akan membahas soal tersebut. Oke, baik. Sini saya Rozabatun Nafiah akan mempresentasikan proyek kedua. Nah, di sini saya mengambil soal persamaan Bessel orde V sama dengan 1/2. Nah, soalnya itu X akar 2, Y aksen tambah X, Y aksen tambah dalam kurung X kuadrat kurang 1/4 kali Y sama dengan 0. Oke, kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, di sini penyelesaian soalnya itu pertama mengidentifikasi titik singular dan bentuk standar. Nah, di sini persamaan yang diberikan itu tadi kan X kuadrat, Y aksen tambah X, Y aksen tambah dalam kurung X kurang 1/4 kali Y sama dengan 0. Nah, di sini bentuk standarnya untuk diingat bahwa orde kedua itu bentuk standarnya Y aksen tambah PXY aksen tambah QXY sama dengan 0 diperoleh itu bagi yang X tidak sama dengan 0. Nah, jadi PX di sini adalah 1/X dan QX-nya itu adalah 1 kurang 1/4 per X kuadrat. Nah, di sini kita periksa jenis singular di X sama dengan 0. Nah, di situ kita periksa, maka bentuknya itu, nah di sini lim X menuju 0, XP X sama dengan lim X menuju 0, X kali 1/X sama dengan 1. Nah, itu dia terbatas ya, ini terbatas. Nah, lim X menuju 0, X kuadrat QX sama dengan lim X menuju 0, X kuadrat dalam kurung 1 kurang 1/4 per X kuadrat. Nah, itu kita operasikan, maka hasil yang kita dapatkan lim X menuju 0 dalam kurung X kuadrat kurang 1/4. Nah, itu sama dengan negatif 1/4. Nah, di sini karena X dan X kuadrat QX itu terhingga di X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 itu adalah titik singular reguler. Oke, kita lanjut di langkah selanjutnya di sini. Nah, di sini kita mengasumsikan solusi Frobenius dan persamaan indisial. Nah, di sini kita asumsikan solusi berbentuk Frobenius ini di sekitar X sama dengan 0. Nah,
di sini kan kita ketahui bahwa bentuk Frobeniusnya itu Yx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN X pangkat N tambah R. Di sini A0 tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita turunkan. Nah, kita turunkan menjadi dari Y aksen dan Y aksen-aksen. Maka kita dapatkan untuk Y aksen itu Y aksen X, sigma dari N sama dengan 0 menuju tak hingga AN dalam kurung N tambah R X pangkat N tambah R kurang 1, dan untuk Y aksennya itu bentuknya seperti ini. Nah, itu kita telah turunkan. Nah, selanjutnya itu kita substitusikan ke persamaan. Nah, persamaan yang mana? Persamaan tadi itu yang pertama yaitu X kuadrat Y aksen-aksen tambah X Y aksen tambah dalam kurung X kuadrat kurang 1/4 kali Y sama dengan 0. Nah, itu kita tadi yang kita telah turunkan Y aksen dan Y aksen-aksen itu kita substitusikan di dalam persamaan ini, persamaan yang ini. Oke, kita substitusikan, maka kita dapatkan, nah bentuknya yaitu seperti ini. Tadi kan di sini X2 aksen Y aksen-aksen. Nah, di sini kita masukkan nilai Y aksen-aksen tadi, dan di sini kita masukkan nilai Y aksen, dan di sini juga kita masukkan Y sama dengan 0. Nah, setelah itu kita gabungkan pada pangkat X pangkat N tambah R. Nah, di sini kita menggunakan N tambah R kali N tambah R kurang 1, N tambah R kurang 1, tambah N tambah R sama dengan N tambah R kuadrat. Nah, di sini kita memperoleh persamaan. Nah, seperti ini kita peroleh persamaan kurung awal dalam kurung N tambah R kuadrat kurang 1/4 AN tambah AN kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk N yang lebih besar dari 0. Nah, dengan konvensi A min 1 dan sama dengan A min 2 sama dengan 0, untuk N yang sama dengan 0 itu kita akan peroleh persamaan inisial. Nah, kita peroleh persamaan inisial itu ya, itu ini. Kurung awal R kuadrat kurang 1/4 kali A0 sama dengan 0. Nah, di sini kita operasikan, maka kita dapatkan R kuadrat kurang 1/4 sama dengan 0. Nah, dari pengoperasian ini kita dapatkan akar inisialnya yaitu R sama dengan plus minus 1/2. Nah, dari mana itu? Kan ini dia R kuadrat kurang 1/4 sama dengan 0. Nah, ini 1/4 kita pindah ruaskan. Lalu kan ini R kuadrat. Nah, karena R kuadrat, jadi 1/4 ini kita akarkan. Jadi akar dari 1/4 dan 1/2, maka kita dapatkan R sama dengan plus minus 1/2. Oke, kita lanjut di langkah selanjutnya, yaitu relasi rekurensi. Nah, di sini dari koefisien umum, nah ini dapat dilihat di slide. Nah, ini akan kita dapatkan relasi rekursinya, yaitu AN sama dengan AN kurang 2 dalam kurung N tambah R akar 2 kurang 1/4, yang mana N-nya itu lebih besar dari 2. Nah, selanjutnya untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung koefisien dan susun solusi pertama Y1X untuk R sama dengan 1/2. Nah, jadi kita akan menghitung koefisiennya. Nah, di sini kita akan menghitung dulu yang R sama dengan 1/2. Nah, kita ambil A0 sebagai konstanta bebas, misal A0 sama dengan 1 untuk konstruksi. Nah, di sini kita mempunyai tadi relasi rekurensinya. Nah, itu kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, di sini pertama kita menghitung N sama dengan 2, yaitu A2. Lalu kita masukkan pada persamaan yang ini. Nah, lalu kita operasikan, maka kita akan mendapatkan A0/6. Nah, selanjutnya kita mencari N yang sama dengan 4, H4. Nah, itu caranya sama seperti kita mencari N yang sama dengan 2 atau A2. Nah, di sini A4 kita mendapatkan hasil A0 sama dengan 120. Nah, selanjutnya untuk A6. Nah, di sini sama seperti A2 dan A4 pengoperasiannya. Kita menggunakan juga rumus yang ini, maka kita akan dapatkan negatif A0/5040.
Nah, di sini kita dapat melihat polanya itu A2K sama dengan dalam kurung negatif 1 pangkat K, A0 per 2K tambah 1. Dengan A2K tambah 1 itu sama dengan 0. Nah, di sini karena XN tambah R sama dengan XR tambah N, nah solusi pertama kita memilih A0 sama dengan 1 untuk kejelasan. Nah, jadi di situ kita dapatkan persamaan ini, Y1X sama dengan X1 per 2, sigma K sama dengan 0 hingga tak hingga A2K X pangkat 2K. Nah, di sini kita mengenal deretnya itu yaitu bentuknya seperti ini, yaitu sigma dari K sama dengan 0 menuju tak hingga dengan min 1 pangkat K X 2K per 2K tambah 1 sama dengan sin X per X. Nah, jadi di sini kita dapatkan solusi pertama untuk Y1, yaitu Y1X sama dengan C1X pangkat 1 per 2 kali sin X per X sama dengan C1X sepangkat min 1 per 2 sin X. Oke, kita lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu kita mencari solusi kedua Y2X untuk, nah ini kita gunakan R sama dengan negatif 1 per 2, kan tadi kita sudah gunakan R yang sama dengan 1 per 2 yang positif. Nah, di sini juga kita akan menganalisis apakah perlu log atau tidak. Nah, di sini R-nya kita gunakan tadi yang bisa saya katakan negatif 1 per 2. Nah, ini dia sama seperti kita menghitung tadi solusi yang pertama ya. Kita menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, di sini kita juga mencari A2. Sama seperti tadi, mencari A2, A4, A6. Nah, di sini kita dapatkan untuk A2 itu negatif A0 per 2, dan untuk A4 itu A0 per 24, dan A6 itu negatif A0 per 720. Nah dari situ kita melihat pola bahwa A2K sama dengan dalam kurung negatif 1 pangkat K dengan A0 per 2K. Nah, di sini A2K tambah 1 itu sama dengan 0. Maka kita dapatkan sini Y2X sama dengan X per 1 per 2 sigma dari K sama dengan 0 menuju tak hingga dalam kurung negatif 1 pangkat K dengan X pangkat 2K per 2K. Nah, itu sama dengan X 1 per 2 cos X. Nah, di sini kita dapatkan untuk solusi keduanya yaitu Y2X sama dengan C2X pangkat negatif 1 per 2 cos X. Nah, untuk lognya di sini dia mengenai log, meskipun selisih akar indisial adalah bilangan bulat 1 untuk kasus V sama dengan 1 per 2, ini tidak muncul suku log karena koefisien rekurensi menghasilkan dua seri Frobenius yang terpisah dan konvergen. Nah, ini adalah kasus khusus Bessel dengan V sama dengan 1 per 2 menghasilkan solusi elementer tanpa log. Nah, dari sini jadi kita dapatkan solusi umum persamaan Bessel orde ini adalah kombinasi linear, yaitu Yx sama dengan Ax pangkat min 1 per 2 sin X tambah Bx pangkat min 1 per 2 cos X. Nah, di sini di mana pilihan konstanta A, B sesuai kondisi batas atau inisial. Oke, saya Fani. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan proyek kedua. Nah, kesimpulan proyek kedua itu adalah metode Frobenius merupakan perluasan dari metode deret pangkat yang sangat berguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial di sekitar titik singular reguler, di mana metode deret pangkat biasa tidak lagi berlaku. Dengan memperkenalkan pangkat awal R melalui persamaan indisial, kita dapat menemukan bentuk solusi yang lebih umum dan tetap konvergen di sekitar titik singular tersebut. Melalui penerapan metode ini, kita tidak hanya memperoleh solusi formal dalam bentuk deret, tetapi juga memahami struktur perilaku solusi di sekitar titik-titik kritis, seperti bagaimana solusi berubah atau tetap stabil saat mendekati titik singular. Secara reflektif, metode Frobenius menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan ketelitian dalam analisis matematika. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan cara standar. Terkadang kita harus menyesuaikan pendekatan agar sesuai dengan karakteristik persamaannya. Dalam banyak bidang seperti fisika kuantum,
dinamika fluida, dan teknik elektrometode Frobenius ini menjadi jembatan penting untuk memahami sistem yang kompleks melalui pendekatan matematik yang elegan dan terstruktur.